haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, para hadirin, ibu-ibu, wali dan seluruh, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku pengikut Islam. Yang terhormat pembina pendiri Yayasan Al-Rasyid Pondok Gede, yang terhormat para orang tua wali santri yang sama-sama hadir pada pagi hari ini, yang terhormat para asatidz yang memberikan kesempatan waktu kepada saya MC, dan seluruh santriawan dan adik-adik yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik kita santriawan ini dijadikan oleh Allah sebagai qurrata a'yun di dunia dan di akhirat, serta menjadi anak-anak yang dilengkapi dari mana menjadi kader para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri yang saya hormati, perkenankan pada pagi hari ini saya menyampaikan tugas untuk menyampaikan sebuah judul materi yang tadi oleh pembina kami disampaikan, yaitu sinergitas antara orang tua dan lembaga pendidikan atau guru dalam penerapan disiplin anak. Orang tua, lembaga pendidikan, kedisiplinan anak. Jadi sinergitas merupakan salah satu syarat untuk tercapainya anak yang disiplin. Artinya tanpa sinergitas antara orang tua dan lembaga pendidikan atau guru, maka kedisiplinan atau karakter anak itu tidak akan tercapai. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu saya dasar puji menyampaikan bahwa keberhasilan lembaga atau keberhasilan pendidikan anak itu tergantung pada orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Jadi tiga unsur inilah yang akan menjadi kesuksesan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Artinya lembaga pendidikan atau pondok pesantren yang sekarang ibu dan bapak menitipkan putra putri itu tidak menjamin keberhasilan anak di dalam disiplin tanpa ada sinergitas antara orang tua dan guru. Jadi harus ada sinergitas. Di sini saya dalam sebuah penelitian yang mempengaruhi anak itu, pertama rumah atau keluarga, yang kedua sekolah. Rumah itu atau keluarga atau orang tua mempengaruhi anak dalam hal apa saja itu 60% lebih banyak. Sekolah atau lembaga pendidikan atau pondok pesantren porsinya 20%. Dan yang ketiga lingkungan masyarakat teman adalah 20%. Andai kata pun sekolah dan lingkungan bergabung, itu hanya 40% yang mempengaruhi anak. Artinya baik buruknya anak itu tetap bergantung kepada orang tuanya. Maka di dalam hadis yang sangat populer dan hadis sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumanisani. Setiap anak itu berada dalam kemitraan, kesucian, keimanan kepada Allah. Fa'abawahu, maka peran kedua orang tuanya atau peran rumah sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak, porsinya 60%. Nah, berarti dari hasil penelitian atau presentasi ini jelas bahwa peran orang tua sekalipun anak berada di lembaga pendidikan itu porsinya lebih besar. Maka ini diperlukan yang namanya sinergitas. Lalu apa yang disebut dengan sinergitas? Saya mengambil salah satu definisi sinergitas, yaitu sinergitas itu kegiatan yang melibatkan hubungan atau kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya yang menghasilkan satu tujuan yang hendak dicapai. Jadi secara sederhana sinergitas itu kerjasama. Kerjasama ketika di sini pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, pihak orang tua dan pihak lembaga pendidikan atau guru dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berarti kalau tema kita sinergitas antara orang tua dan guru atau lembaga pendidikan untuk mendisiplinkan anak, maka tujuan yang akan dicapai di dalam pendidikan anak di pesantren atau di sekolah salah satunya adalah disiplin. Jadi tidak mungkin ini anak disiplin atau punya karakter yang baik, karena disiplin merupakan bagian pendidikan karakter. Pendidikan karakter ada mandiri, ada tanggung jawab, dan termasuk disiplin. Disiplin merupakan bagian karakter yang harus tertanam di dalam jiwa anak-anak kita. Di dalam Islam, dalam Al-Quran, sinergitas atau kerjasama semana dengan ta'awun atau tolong-menolong. Dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, berarti kerjasama antara orang tua dan lembaga pendidikan atau guru ini merupakan tolong-menolong. Ibu dan bapak menitipkan putra putrinya ke lembaga pendidikan, meminta tolong, meminta bantuan, karena kesadaran pribadi kita yang tidak bisa banyak waktu untuk mendidik anak, untuk mengarahkan anak, juga keterbatasan pengetahuan di dalam mendidik anak, maka ibu dan bapak menitipkan, meminta tolong kepada guru-guru, kepada lembaga pendidikan untuk memberikan pengetahuan, untuk agarnya anaknya dididik supaya menjadi anak yang disiplin. Dan ini sinergitas antara orang tua dan murid itu, kalau kita membaca sejarah daripada orang-orang hebat terdahulu, para pemimpin Islam terdahulu, para panglima Islam terdahulu, sinergitas atau kerjasama atau tolong-menolong antara orang tua dan guru itu terjalin hebat. Ambil saja kisah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang sukses meskipun hanya menjabat 22 tahun, khalifah Bani Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini, Umar ini sejak kecil dipesantrenkan atau dididik kepada seorang ustaz, seorang guru. Dan ketika Umar ini, di sini ada Umar Nawawi, Umar bin Abdul Aziz ini salah satunya meninggalkan kedisiplinan
kedisiplinan di pondok pesantrennya atau di lembaga pendidikan, yaitu tidak sholat berjamaah. Dan gurunya itu mengetahui melaporkan kepada orang tua. Masih surat, padahal jaraknya Abdul Aziz ini sebagai gubernur di Mesir dan Umar disampaikan itu di Madinah yang jaraknya kurang lebih 1.500 km. 1.000 kilo lebih jaraknya. Kalau ibu bapak yang di sini ada yang sampai 1.000 jaraknya, Pak? Gak ada yang salahnya. Dari Ciamis 300-310 kilo. Ini dari Mesir ke Madinah 1.000 kilo lebih. Itu gurunya kasih informasi, melaporkan kondisi anaknya yang meninggalkan atau terlambat sholat berjamaah. Sehingga apa yang dilakukan oleh sang gubernur atau ayah yaitu Abdul Aziz memberikan putusan untuk menghukum anaknya yang tidak berjamaah. Itu salah satu contoh sinergitas atau kerjasama antara orang tua dan guru. Jadi tidak begini, orang tua guru tidak melaporkan kondisi anak kepada orang tuanya, otomatis orang tua tidak tahu apa saja yang dilakukan anaknya di pesantren atau di lembaga pendidikan. Apakah anaknya lagi berjamaah, apakah anaknya rajin nyanyinya, apakah anaknya semangat nyanyinya, atau anaknya seperti apa, tidak tahu. Berarti sinergitas antara orang tua dan guru atau lembaga pendidikan tidak terjalin. Atau salah satu kisah yang luar biasa dari Khalifah kelima dari Abbasiyah. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji bahwa Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah salah satu khalifah tersukses bagi Abbasiyah, dia punya anak dan anak-anak itu semuanya menjadi khalifah penerus dari Harun al-Rashid. Salah satunya putra dari Harun al-Rashid adalah yang dikenal dengan Musa al-Ain dan Al-Makmum. Nah, semenjak kecil Khalifah Harun al-Rashid ini menitipkan putranya Al-Makmum ini kepada Syekh Asma'i, seorang ulama terkemuka pada masa Bani Abbasiyah itu. Syekh Asma'i diantarkan sendiri oleh sang khalifah, padahal kalau menurut kita ya banyak ajudannya atau wakilnya, tapi sang khalifah besar yang menjabat lebih dari 20 tahun itu Harun al-Rashid berangkat sendiri kepada gurunya Syekh Asma'i dengan tujuan titip, tolong anak saya ini beri pengetahuan dan adab, etika moral akhlak yang baik kata Harun al-Rashid. Dan beberapa saat atau beberapa pekan kemudian Harun al-Rashid ini menyempatkan di sela-sela tugas pokoknya itu untuk menjemput anaknya di pesantren Syekh Asma'i ini. Dan ketika Harun al-Rashid datang ke pesantren, kebetulan waktu itu sedang mau waktu datang ke sholat. Dan ketika sholat itu, sebelum sholat, Syekh Asma'i berwudu. Dan anaknya Harun al-Rashid ini, Al-Makmum, ternyata orang yang mengalirkan air dari kayu. Tangannya memegang air dan gurunya yang berwudu dari kucuran kayu yang dialirkan oleh Al-Makmum, putranya Harun al-Rashid. Dan gurunya Syekh berwudu. Melihat kejadian itu, setelah beres sholat, selesai sholat, Harun al-Rashid berdiskusi atau ngobrol dengan Syekh Asma'i. Syekh, saya menitipkan atau meminta tolong anak saya untuk dididik olehmu itu supaya dididik tentang etika akhlak yang baik. Dan saya melihat ada kekurangan etika anak saya kepadamu. Kenapa engkau tidak ajarkan dia itu? Ada interaksi. Kata Syekh Asma'i, apa yang menyebabkan anak didik saya itu kurang berakal? Ketika kau berwudu, anak saya mengalirkan air. Ketika selesai mencuci muka dan tangan setelahnya dan giliran mencuci kaki, kenapa anak saya
tangan kanannya paling bisa atau tangan kirinya bisa mengalirkan air dan tangan kanannya mengusap kakimu. Tidak usah engkau yang sudah sepuh, tidak usah jongkok-jongkok, cukup anak saya yang masih muda untuk membasuh kakimu. Itu salah satu, ada komunikasi, ada sinergitas, ada kerjasama. Bagaimana seorang khalifah ingin menjadikan generasi penerusnya yang berhasil sejak kecil dididik tentang karakter kedisiplinan dalam hal menghormati sang guru. Atau satu lagi contoh dari kisah penakluk Konstantinopel. Di usia yang sangat masih kecil, di dalam salah satu kisahnya itu kan Muhammad Al-Fatih itu karena anak sang sultan ini bergelimpangan harta, jadi dalam belajarnya sedikit malas, susah. Sehingga ketika diajarkan oleh seorang guru dia menertawain gitu, tidak serius. Akhirnya orang tua Muhammad Al-Fatih ini menitipkan kepada seorang ustaz, seorang guru untuk mendidik anaknya. Dan orang tua Muhammad Al-Fatih ini bukan cuma menitipkan, tetapi menitipkan cambuk. Saya titipkan ini cambuk. Kalau anak saya tidak serius di dalam belajarnya, tidak serius di dalam menimba ilmu denganmu, maka pukullah dia. Aku yang sudah memberikan legalitas. Maka setelah gurunya itu datang menjadi Muhammad Al-Fatih kecil, itu biasa Al-Fatih mertawain gurunya. Dan ketika tidak ada keseriusan dari Al-Fatih kecil itu, gurunya mencabut. Dan dia terkejut. Baru ini ada ustaz, ada guru yang mau mencabut saya. Padahal sebelumnya guru-guru tidak ada yang mau mencabutnya. Dan anak Al-Fatih itu tidak berani melawan. Kenapa? Karena tahu cambuk yang dipegang oleh gurunya itu adalah titipan dari ayah. Itu 3 contoh sedikit kisah antara kerjasama seorang orang tua dan guru di dalam membentuk karakter atau kedisiplinan anak. Selanjutnya, sebelum ke inti, di sini ada tugas dan fungsi orang tua secara garis besar. Orang tua harus berupaya untuk menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas. Di dalam misi keluarga, visi keluarga Islam itu orang tua, ibu dan bapak harus punya keinginan, punya tujuan bahwa anak-anak kita, anak-anaknya itu dijadikan pemimpin yang tangguh, pemimpin yang berakhlak. Kalau dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang sering kita bacakan doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa dzurriyyah, dan keturunan qurrata a'yun yang menjadi penyejuk hati, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami beserta keturunan kami lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang berakhlak. Maka ada kisah para khalifah yang tadi, Abu Nazir, ayahnya seorang gubernur, tahu betul bahwa anaknya ini harus dididik dan harus menjadi penerus dia sebagai gubernur. Harun al-Rashid mendidik anaknya, punya misi, anaknya harus menjadi pemimpin yang bertakwa. Maka dengan visi, dengan tujuan yang kuat dari seorang ayah Harun al-Rashid, anaknya semua menjadi pemimpin selanjutnya. Anak satu Harun al-Rashid, ayahnya khalifah kelima, dan almarhum menjadi khalifah ke-7 Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Begitupun dengan sultan yang di orang tua dari Muhammad Al-Fatih, dia tahu betul bahwa anaknya harus menjadi pemimpin. Maka ketika tidak ada tujuan dari orang tua untuk menjadikan anak sebagai generasi penerus yang tangguh, maka
tidak mungkin anak kita menjadi generasi yang tangguh. Maka untuk mewujudkan generasi yang tangguh atau pemimpin yang bertakwa, orang tua harus konsisten, harus tetap dan terus-menerus continue mudahwamah di dalam melaksanakan tugas pengasuhan kepada anak. Salah satu peran penting orang tua dalam pengasuhan adalah mengontrol atau mengawasi. Maka baik anak maupun masih kecil ataupun sudah remaja, orang tua harus selalu mengasuh. Poin mengasuh diantaranya mengontrol, mengawasi anak, bukan menyelidiki kejelekannya. Wah, ini anak ini ada kayaknya malah mencurigakan. Mengontrol bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, mengasuh. Kemudian dari mengasuh ini ada juga memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan motivasi. Apa yang anak kerjakan di pondok pesantren 100% orang tua dukung demi anak yang menjadi penerus. Kemudian dari mengasuh ini komunikasi, baik dari kecil, bahkan anak kita sedang dikandung oleh ibunya, komunikasi ayah dengan anak sebelum bayi dikandung itu harus terjalin dengan baik. Begitupun dengan anak lahir, ayah harus selalu berkomunikasi dengan anaknya, sekalipun masih kecil, masih bayi. Kemudian bagian daripada pengasuhan itu adalah kedekatan. Biasanya anak itu lebih dekat dengan ibunya karena dari kecil memang anak disusui, dikandung, disusui dengan ibunya. Tetapi seharusnya yang dekat kepada ibu itu bukan, yang dekat kepada anak itu bukan cuma ibunya, ayahnya pun harus dekat, dan ayah berupaya untuk dekat dengan anak. Bagian dari pengasuhan harus dekat dengan anak. Sekalipun misalkan fisik tidak berdekatan, tetapi hati berdekatan. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan putranya yang hanya diasuh oleh Siti Hajar, dan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail itu tidak sehari dua hari, lama. Tetapi meskipun tidak ada kedekatan secara fisik Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini, tetapi ada kedekatan hati. Maka doa yang selalu dilontar oleh Nabi Ibrahim tadinya, Rabbina, sampaikan Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Itu adalah doa Nabi Ibrahim, kedekatan, dan didekatkan oleh sang ibu. Jadi Siti Hajar ini sekalipun Nabi Ismail kecil tidak dekat dengan ayahnya, itu selalu menceritakan bahwa ayah itu seperti ini, ayah ini luar biasa. Sehingga sekalipun fisik tidak berdekatan, tetapi hati Nabi Ismail kecil ini dekat karena doa kedua orang tua dan peran seorang ibu yang mendekatkan karakter ayah dengan anak. Jadi kalau suami atau ayah banyak di luar, maka peran ibu untuk mendekatkan kepada anak, untuk memahamkan, berupaya memahamkan kepada anak bahwa ayah pergi, ayah jauh dari kita itu bukan semata-mata jauh, tapi ada hal yang penting demi kelangsungan. Yang kedua, melindungi baik jasmani maupun rohani. Maka berbicara melindungi ketika anak sakit, anak membutuhkan sesuatu, atau anak berada di dalam bahaya, maka orang tua harus menjadi tameng, menjadi perisai
bagaimana agar anaknya itu benar-benar aman. Kemudian mendidik. Berbicara mendidik berarti memberikan arahan tentang etika dan moral. Dan kunci daripada pendidikan orang tua kepada anak adalah keteladanan. Tidak bisa, tidak akan sukses orang tua mendidik anak tanpa adanya keteladanan dari yang namanya ibu bapak. Maka keteladanan itu kunci keberhasilan di rumah tangga. Tidak usah banyak bicara orang tua dan ibunya kepada anak, tidak usah banyak ngasih nasihat kepada anak. Jika peran pendidikan atau peran keteladanan orang tua terhadap anaknya berjalan. Orang tuanya mendidik anak kedisiplinan, dan mendidik kedisiplinan anak itu pertama kali kalau berkisah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah mendidik kedisiplinan di dalam sholat tepat waktu. Maka di dalam hadis yang sangat populer, amal yang paling utama itu adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Ketika kita menginginkan anak yang disiplin dalam berbagai hal, maka usahakan kita sholat awal waktu. Di kemarin saya mendengarkan tausiah di YouTube, kalau nggak salah Ustaz Khalid Salam. Kalau salah nanti bisa dicek lagi. Yang judulnya lebih keterlambatan segala sesuatu itu tergantung keterlambatan sholat orang. Keterlambatan mesti menarik. Keterlambatan segala sesuatu itu tergantung keterlambatan sholat. Terlambat anak disiplin, terlambat anak bisa baca, terlambat rizki, terlambat segala hal itu bisa disebabkan tergantung keterlambatan kita sholat. Maka hikmah kalau dikaji secara ilmiah, kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa as-sholatu fi awali waqtiha itu afdhalul a'mal, amal yang sangat utama. Ternyata sholat di awal waktu, wabil khusus sholat subuh awal waktu itu menjadikan salah satu faktor tidak terlambatnya khususnya anak dan kita semua di dalam segala hal. Sering kita terlambat ini, terlambat anak mungkin terlambat jodohnya, insya Allah nggak ada Bu ya, atau terlambat yang lain-lainnya, atau kita sendiri terlambat dalam hal ekonomi dan yang lainnya. Itu introspeksi bagi kita, khususnya saya pribadi. Oh mungkin inilah salah satu penyebab bahwa kita sering terlambat di dalam sholat. Mendidik. Dan yang keempat, membahagiakan anak di dunia maupun nanti di akhirat. Maka ketika anak bersedih, orang tua harus memberikan dorongan, harus memberikan motivasi. Kalau anak di pesantren udah telepon, mah gini. Nah di situ peran orang tua sebagai penghibur dan membahagiakan secara lahiriah, secara ucapan atau materi dan yang lainnya. Dan tentu membahagiakan anak yang terpenting adalah kebersamaan dengan anak di dunia dan nanti di akhirat. Ayat 21. Walladzina amanu alhaqna bihim wa dzurriyyatahum. Saya lupa ayatnya. Jadi orang-orang yang beriman dan keturunan-keturunannya yang mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim, kami akan pertemukan mereka di surga. Di orang tua yang beriman, anak yang beriman, keluarga yang beriman, alhaqna bihim, mereka akan bertemu dan mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya nanti di akhirat. Berarti orang tua membahagiakan anak bukan cuma membahagiakan dalam hal materi, bukan cuma membahagiakan dalam hal finansial, tetapi yang sesungguhnya bagaimana agar anak ini bahagia bersama nanti dengan orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tugas dan fungsi guru. Guru mempunyai peranan penting di dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tempatnya dan orang yang menjalankan aktivitas lembaga pendidikan itu adalah guru atau ustaz.
Tidak mungkin, tidak akan bisa berjalan suatu lembaga pendidikan tanpa adanya peran seorang guru atau seorang ustaz. Kalau teringat dulu masa-masa di pesantren, sedikit berkisah tentang masa 10 atau 11 tahun yang lalu masa di pesantren, saya sering keliling ke daerah-daerah kampung-kampung yang disebut dengan donasi. Itu banyak menemukan pondok pesantren yang besar, tetapi kegiatan belajar mengajarnya sudah tidak ada beberapa bulan lama. Dan pesantren-pesantren besar itu bobrok, hancur. Ketika bertanya kepada masyarakat sekitar, kenapa ini pesantren bisa seperti ini? Karena ustaznya meninggal dan anak-anaknya tidak ada yang melanjutkan ayahnya sebagai pemimpin dan guru yang ada di pondok pesantren. Itu peran. Jadi berjalannya lembaga pendidikan itu ya ketika adanya guru. Maka guru harus sadar betul. Di sini para asatidz, para ustadz, para pengajar harus sadar betul bahwa guru merupakan orang yang sangat penting di dalam kelangsungan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Di antara tugas guru yang pokok, pertama mendidik, sama dengan halnya orang tua mendidik. Guru harus memberikan arahan didikan terhadap hal-hal akhlak. Dan keberhasilan di dalam pendidikan, jadi ada mendidik, ada mengajar, ada membimbing. Kalau mengajar itu sebatas atau definisinya menyampaikan pengetahuan. Saya di kelas berbicara kepada santri tentang bab fikih misal, jelasin, melogat dan yang lainnya jelasin, itu mengajar. Kemudian ada membimbing ketika ada santri yang belum paham tentang kajian fikih, misalkan cara menyucikan najis mutawassithah, cara menyucikan najis mukhaffafah, cara menyucikan najis mughalladhah, masih simpang siur. Maka tugas guru membimbing bagaimana agar anak itu benar-benar paham terhadap materi yang sudah disampaikan. Jadi adanya pendekatan, pengarahan, membimbing. Dan anak mendidik itu tadi suatu proses bimbingan atau arahan supaya anak didiknya itu memiliki sifat atau karakter yang baik, salah satunya disiplin. Dan keberhasilan dalam sebuah pendidikan tadi kembali lagi lakukan fi Rasulillahi uswatun hasanah, keteladanan atau role model dari guru. Seorang ustaz di pondok pesantren, anaknya ingin disiplin, maka dia harus punya role model atau uswah hasanah. Tidak akan berhasil sebuah proses pendidikan di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan tanpa adanya keteladanan. Kemudian pengajaran. Berarti guru harus lebih berilmu. Kalau di dalam ta'lim kata Sayyidina Ali itu disebut dengan wa irsyad ustaz. Guru yang memberikan arahan, guru yang punya pengetahuan lebih daripada santri. Tidak bisa guru mengajarkan fikih tetapi muridnya lebih cerdas dalam hal itu. Tidak bisa. Guru harus lebih irsyad ustaz. Kemudian guru juga memberikan motivasi, karena di lembaga pendidikan banyak permasalahan, maka seorang guru menjadi wakil, menjadi orang yang dititipkan oleh orang tua, harus memberikan motivasi, harus memberikan dorongan. Ketika anak mendapatkan kesulitan di dalam hal pembelajaran materi nahwu misalkan atau fikih dan yang lainnya, sehingga ada keinginan untuk udah saja pusing. Dulu ada teman ketika di pesantren, ketika saya masuk pesantren lulus SD, dia pas ngaji ilmu nahwu dunia, kan pusing ilmu nahwu.
Jurumnya dia pengen pulang. Kenapa? Aku sih nggak ngerti. Buat apa sih ini? Al-Qalam walam kamu dan yang lainnya. Praktekannya gimana ini? Akhirnya dia telepon orang tuanya untuk pulang, pusing. Maka guru harus tahu betul, harus memahami kondisi santrinya. Ini santrinya agak burung-burung. Ada apa denganmu? Ada apa dengan santri? Burung-burung, lapar atau mau jajan atau ngantuk atau apa? Ini harus tahu. Kemudian pembimbing dan pengarah. Kemudian guru juga pelatih keterampilan. Jadi di lembaga pendidikan itu harus dilatih keterampilan hidupnya atau life skill. Dan alhamdulillah di pesantren Ar-Rasyidul Karim baru ada 2 life skill yang dikembangkan yang menjadi rutinitas kegiatan belajar mingguan, itu produksi sabun yang insya Allah ibu bapak pakai di rumahnya Bu ya. Pakai Bu? Oke, alhamdulillah. Dan kopi sabun Ar-Rasyid dan kopi Ar-Rasyid. Insya Allah bapak kopinya kopi Ar-Rasyid Pak ya. Kalau belum kopi Ar-Rasyid kan rame, nggak seru. Masih tiap bulan kalau kopi Ar-Rasyid itu sekarang sudah tersedia, itu satu rusnya 150.000 berisi 120 piece. Ya silakan dibeli di warung santrinya. Mengalir terima kasih kepada saya ya karena mempromosikan. Kayaknya ada ini ya, ada apa namanya? Terus iklan ini. Ya. Tapi kalau banyak yang beli itu alhamdulillah, jangan lupa itu. Alhamdulillah. Serius ya, serius. Lanjutnya disiplin. Nah, karena di tema sinergitas orang tua dengan lembaga pendidikan untuk membangun disiplin, kita sedikit bahas tentang disiplin. Definisi disiplin secara sederhananya dari beberapa pakar, saya ambil yang paling singkat. Disiplin adalah sikap patuh pada aturan dan ketentuan tanpa pamrih. Dalam Al-Quran jelas, surat 24 ayat 51, innama kana aulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi disiplin itu adanya sikap saya mendengar dan saya siap untuk mentaati, wa ata'na tanpa pamrih, tanpa alasan apapun saya ridho untuk mentaati peraturan itu. Kalau di dalam ruang lingkup Islam, berarti ketika anak diperintahkan oleh Allah untuk sholat, maka dia sholat dengan patuh, tanpa ada dorongan siapapun, tanpa ancaman siapapun, dia tanpa ada hadiah dari siapapun, dia akan melaksanakan sholat itu tanpa patuh. Itu berarti kedisiplinannya sudah tumbuh. Kalau di pondok pesantren misalkan ada tata tertib menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan karena pondok pesantren sudah menyediakan beberapa tempat sampah. Maka ketika anak yang disiplin, dia akan patuh peraturan itu, sadar tanpa ada orang yang mengingatkan pun, dia akan selalu mengingat bahwa saya ditugaskan, diberikan aturan oleh pondok pesantren untuk buang sampah pada tempatnya. Berarti karakter disiplin terhadap aturan ini sudah. Kalau perintah disiplin jelas, surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, para santri, ibu, bapak, semuanya orang-orang yang beriman. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada pemimpin. Termasuk di pesantren santri, pemimpinnya adalah lembaga pendidikan kepengurusan pesantren. Maka aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan untuk santri, maka itu harus dilaksanakan dengan kepatuhan, keikhlasan, tanpa beban. Bangun jam 4 untuk sholat tahajud tanpa beban lagi. Sekalipun saya tidak dibangunkan oleh ustaz, oleh pengurus, saya ini merupakan tugas saya sebagai
santri dan sebagai orang yang beriman. Saya harus piket membersihkan kamar mandi. Sudah dibuat jadwalnya oleh pengurus, oleh asrama, pengurus asrama. Tanpa diingatkan, dia sadar betul bahwa kewajiban dia sebagai pelajar di pondok pesantren, sebagai anak didik di pondok pesantren harus mematuhi aturan dan tanpa pamrih. Itu berarti kedisiplinan anak itu sudah luar biasa. Maka beberapa macam disiplin, pertama menggunakan waktu. Disiplin waktu ini jelas bagaimana santri atau anak didik kita bisa memanage waktu di pondok pesantren, mana waktu belajar, mana waktu makan, mana waktu tidur, mana waktu bermain, mana waktu mandi, mana waktu sholat dan yang lain-lain. Kemudian disiplin dalam belajar dan beribadah masih berhubungan dengan waktu. Salah satu disiplin belajar dan beribadah tadi dalam hadis as-sholatu ala waqtiha. Berarti santri berupaya untuk disiplin dalam belajar dalam hal waktu. Jangan sampai santri datang terlambat, gurunya udah duluan datang, santrinya baru datang, itu akan menyebabkan beberapa faktor. Kalau dianalogikan atau dilogikakan, guru itu ibaratkan kunci, diibaratkan kunci, dan santri itu diibaratkan gelas. Ketika kita mau minum, yang diambil kunci dulu, teko atau gelas dulu? Gelas dulu. Hadirkan gelas, baru alirkan teko. Teko diibaratkan guru. Adanya pengaliran air dari teko itu setelah adanya gelas. Bagaimana mungkin teko mengalirkan air ketika gelasnya tidak ada? Bagaimana mungkin seorang guru yang menyampaikan ilmu santrinya belum ada? Maka kembali dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang saya rasa saya sudah menyampaikan kepada santri berulang kali, jangan sampai santri terlambat daripada ustaz itu menungguin, apalagi nunggunya setengah jam. Santri gimana? Ada yang masih bangun, ada yang masih makan, ada yang masih mandi. Nah, itu tidak akan berhasil atau kurang. Kemudian disiplin dalam bersikap, akhlak moral. Sikap bagaimana menghormati yang lebih tua. Contoh sikap Sayyidina Ali ketika dia mau sholat berjamaah ke masjid, dan di depannya ketika Sayyidina Ali berjalan ada seorang orang tua Majusi atau Yahudi yang jalannya pun udah merangkak-rangkak dan tua. Tapi Sayyidina Ali ini dengan etika moral, kedisiplinan moralnya, kedisiplinan akhlaknya, tidak berani mendahului kakek tua itu. Padahal berbeda agama, berbeda keyakinan. Di dalam mendidik anak ada langkah-langkahnya. Ini satu, merumuskan tujuan dalam mendidik anak. Jadi ibu, bapak yang menitipkan anak ke pesantren tadi, berikut dengan ustaz yang ada di pesantren harus bermufakat, harus bermusyawarah. Ibu menitipkan atau meminta tolong, minta bantuan untuk mendidik anak di pesantren, dan guru yang diberikan amanah untuk menerima mendidik para santri harus merumuskan, harus musyawarahkan ini anak ini dididiknya mau seperti apa. Kemudian yang kedua, menyamakan visi, sama tadi dirumuskan, kemudian samakan. Kalau di pesantren anak ingin dididik karakter disiplin, tadi disiplin waktu, disiplin belajar dan beribadah, disiplin akhlak, disiplin berpakaian, disiplin berlembaga, bernegara, maka harus disamakan. Termasuk visi misinya, langkah-langkahnya, orang tua juga harus mengetahui, harus merumuskan bersama. Kemudian menjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua dan anak. Jadi komunikasi merupakan bagian penting, karena salah satu
ketidakberhasilan dalam segala sesuatu, baik di lembaga pendidikan maupun di rumah tangga atau perusahaan, diakibatkan komunikasi yang lemah. Maka kelemahan komunikasi ini harus dicari dengan baik antara orang tua dan guru, termasuk anak-anak. Jadi orang tua, guru atau lembaga pendidikan, nanti di selanjutnya dirinci lagi, ada komunikasi tidak putus kontak. Kemudian saling menghargai dan mendukung. Jadi kebijakan-kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan oleh para ustadz di pesantren dihargai dan didukung oleh orang tua. Kemudian saling pengertian. Tentu di dalam menjalankan tugas banyak kekurangan yang dilaksanakan oleh para ustadz di pesantren, maka saling pengertian. Begitupun ustadz yang menemukan anak, ini anak masuk pesantren udah mudah diarahkannya, karena mungkin di rumahnya berjalan kegiatan pendidikan. Ada anak juga yang susah diarahkan di pesantren. Nah, itu guru harus memahami bahwa keberadaan dan pengetahuan orang tua berbeda. Jadi tidak disamaratakan. Oh, ini siapa ini? Kemudian mempererat sinergitas. Tadi langkah dasar ini untuk lebih mempererat. Pertama, mengadakan pertemuan dengan orang tua pada hari penerimaan peserta didik tadi. Jadi ketika kita mau menitipkan anak ke pondok pesantren atau lembaga pendidikan, contoh tadi Harun Ar-Rasyid. Jadi kita yang berangkat menitipkan langsung kepada pemimpin pesantren atau guru-guru yang ada di itu, membangun sinergitas. Dan di dalam pertemuan itu tentu orang tua menyampaikan keluhan-keluhan, tujuan dan sebagainya mengenai anak ini. Jadi dalam pertemuan pertama kali pengenalan atau mendaftarkan taruh, orang tua menyampaikan kepada pengurus atau kepada guru bahwa anak saya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karakternya misalkan pemarah, karakternya misalkan suka membangkang, karakternya misalkan kenyang atau sungguh-sungguh dan yang lainnya. Banyak ada kelebihan dan kekurangannya. Itu orang tua menyampaikan kepada guru pertama kali. Jadi dalam hal yang untuk membangun sinergitas ini, ketika ibu bapak akan menitipkan anak ke sebuah lembaga pendidikan, diusahakan ibu bapak sendiri yang datang ke tempat itu untuk meminta tolong kepada para pengajar bahwa anak kita akan dibimbing di lembaga pendidikan. Sekaligus kita mengetahui tata tertib aturan yang ada di pondok pesantren itu. Kemudian membuat surat menyurat antara guru dan orang tua. Jadi lembaga pendidikan ada surat menyurat. Kemudian adanya konsultasi saat penerimaan rapor. Nah, nanti tadi pembina sudah menyampaikan bahwa akan diumumkan para juara dan akan dibagikan raport sementara hasil belajar santri selama 6 bulan semester kedua. Itu perkembangannya orang tua harus tahu betul. Raport yang tahun yang lalu, anak ini kedisiplinannya bagaimana, dalam hal ilmu nahunya, fikihnya dan sebagainya bagaimana, nanti dikonsultasikan kepada pengurus pesantren supaya dan pengurus pesantren itu mencatat apa yang menjadi kekurangan dari anak itu. Kemudian mengadakan pertemuan hasil karya peserta didik. Jadi tadi di awal bahwa pondok pesantren atau lembaga pendidikan itu harus mengajarkan life skill atau keterampilan. Maka untuk membuktikan ini produk anak-anak didik bapak itu di pesantren ini, ibu bapak anak-anak di pesantren punya keahlian kaligrafi, nih karyanya, ini sabun ini, kopi ini, nih. Jadi PR bagi nanti kalau di acara selanjutnya bisa ditampilkan
life skill santri. Nih, insya Allah ibu bapak akan senang melihatnya. Betul kan Bu? Betul. Kalau ibu mengetahui nih anak kita itu udah bisa membuat kopi dari mulai apa? Kamu Ci, dari dasar tuh roasting tuh, Agiling sampai nyeduhnya enak, wah itu bangga nggak Bu? Luar biasa. Kemudian mengadakan pertemuan membuat buku penghubung. Ada buku penghubung. Kemudian mengadakan pertemuan guru dan orang tua peserta didik secara berkala. Ini tadi. Kemudian menyediakan program parenting dan berusaha meningkatkan partisipasi orang tua. Alhamdulillah di yayasan atau di pesantren Ar-Rasyidul Karim ini setiap 2 bulan sekali arahan dari pendiri pembina kita bisa melaksanakan parenting. Inilah salah satu bentuk untuk meningkatkan, memperkuat sinergitas antara orang tua dan guru. Dan nanti setelah ini ibu-ibu bisa berkonsultasi dengan para pengajar tentang hasil rapor belajarnya. Ajaran kalau di pendidikan sekolah dan yang lainnya itu ada parenting jarang. Kemudian melibatkan orang tua dalam suatu perencanaan program pendidikan karakter. Jadi pesantren atau lembaga pendidikan mengajak bermusyawarah dengan orang tua untuk menentukan arah karakter yang seperti apa yang akan dibangun. Kemudian mengevaluasi program yang dirumuskan bersama. Jadi ada evaluasinya dari kegiatan atau perencanaan. Kemudian mengadakan kegiatan ekstrakurikuler bersama orang tua. Nah ini mudah-mudahan ke depannya bisa. Jadi harus lembaga pendidikan harus memfasilitasi ada kegiatan bersama yang difasilitasi oleh lembaga antara orang tua dan anaknya. Family gathering itu orang tua bisa mengadakan permainan atau perlombaan dengan anaknya sendiri. Untuk apa? Untuk membangun kedekatan dari pengasuhan dengan anak. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan laporan reguler tentang karakter peserta didik kepada orang tua. Jadi pengurus pesantren melaporkan itu bukan cuma di 6 bulan sekali dalam rapor, tetapi dimusyawarahkan. Ini baiknya lembaga pendidikan melaporkan perkembangan anak atau kedisiplinan anak tadi. Misalkan sebulan sekali pesantren memberikan surat, di dalam surat itu berisi tentang perkembangan santri. Apakah perkembangan dalam hal apa, sehingga orang tua mengetahui betul, oh anak saya di pesantren sekarang berjamaahnya rajin sebulan ini. Bulan yang lalu berjamaahnya sebulan itu hanya berapa hari, sekarang udah 25 hari meningkat. Nah, itu harus lembaga pendidikan harus memberikan laporan. Nah, ada kesimpulan. Guru dan orang tua harus saling bersinergi, harus kerjasama agar terwujud pendidikan yang berkualitas. Jadi tujuan sinergitas atau ta'awun, kerjasama antara orang tua dan lembaga pendidikan atau guru dalam hal ini, tujuannya adalah untuk terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Adanya pendidikan yang berkualitas yaitu dengan adanya sinergitas. Peran dan kesadaran keduanya sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Guru, orang tua yang punya tugas merawat, mengasuh, mendidik, membahagiakan yang tadi, kemudian para ustadz, para pengajar di pondok pesantren di lembaga pendidikan harus sadar betul bahwa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus mendidik anak-anak ini. Maka ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa takhunu wa rasul wa takhunu amanatikum. Dalam surat Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat terhadap Allah, berkhianat terhadap Rasul, dan jangan berkhianat terhadap amanatikum, amanah-amanah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kalian. Guru punya amanah menerima permintaan bantuan dari orang tua, maka ketika guru menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tugasnya, berarti sudah beramanah. Ketika guru di pondok
pondok pesantren tidak menjalankan tugas-tugas guru yang tadi sedikit dipaparkan, berarti sudah berkhianat. Dan ketika berkhianat, nauzubillah min dzalik. Begitupun orang tua. Saya sebagai orang tua juga, kita sama-sama lakukan di rumah proses pendidikan terdasar, itu keteladanan di rumah. Salah satunya untuk menanamkan kedisiplinan adalah sholat di awal waktu. Jadi hal dasar dari hal yang termudah adalah sholat, untuk menanamkan kedisiplinan adalah sholat di awal waktu. Kemudian kerjasama antara guru dan orang tua bertujuan agar pendidikan karakter disiplin pada anak dapat dicapai dengan hasil yang berkualitas. Sinergi yang berkualitas akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas, maksimal dan efektif. Itu saja yang dapat disampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kekurangannya mungkin dari kekurangan saya pribadi. Ayat-ayat baiknya khusus mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para hadirin semua. Kekurangannya saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para ibu bapak. Saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.